Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Babul wudu'i, ay hadza babul wudu'. Ini bab tentang menyatakan masalah wudu. Nah, jadi malam ini kita memasuki tentang pembahasan berwudu. Memang secara aktivitas wudhu ini sering kita laksanakan, ya. Cuman secara teori kita menilai apakah wudhu kita ini telah sama sebagaimana apa yang diperintahkan pada syariat atau belum. Jangan-jangan belum sempurna gitu kan. Maka yang dicari tahu wudhu yang sempurna, ya. Karena ada satu sisi orang yang menganggap dirinya memang tidak tahu gitu kan, dan mengaku tidak tahu, ya. Ada satu juga kelompok atau golongan yang tidak tahu tapi mengaku tahu. Ini yang banyak kejadian pada kalangan kita. Orang tidak tahu mengaku sudah tahu. Akhirnya apa? Hidayah itu tidak mau masuk gitu kan, ya. Apapun itu keilmuan tidak ingin masuk. Makanya ada pepatah, ya, al ilmu al ilmu jari, ya, ilmakan, ya, apa itu bahasanya itu, syairnya itu ada, ya, kapatukal ma'isali ilal ma'il betul minal ma'abati minal makanil ali, ya. Ilmu itu datang daripada tempat tinggi kepada tempat yang rendah, ya. Sebagaimana air datang dari tempat tinggi, ya, ke tempat yang rendah, ya. Nah, kata syairnya itu ada tuh syairnya itu, ya. Nah, jadi hanya saja ilmu ini masuk kepada hati-hati orang yang merasa rendah dirinya, ya. Maksudnya merasa rendah apa? Merasa tidak tahu. Karena Nabi mendefinisikan arti daripada sombong itu bukan yang kalau kita HP bagus, ya, pakaian bagus, apa misalnya nanti barang-barang, itu bukan sombong. Tapi definisi sombong yang Nabi sampaikan kepada kita adalah batrul haq wa ghamtin nas, menolak kebenaran, wagam tinas, dan meremehkan orang lain. Jadi selama perlakuan kita tidak mengkerasi, ya, batul hak, menolak kebenaran, dan tidak meremehkan orang lain, itu bukan termasuk sombong. Jadi sombong dimaksud apa? Menolak kebenaran, ya. Itu tadi dikasih tahu kamu salah, oh mana ada salah, kamu tuh berapa umur ngasih tahu kita, itu namanya sombong. Atau gamtinas, ya, meremehkan orang lain, ya. Ada orang lebih muda dengan kita, wah itu baru masih kecil tuh, apa sih gitu kan. Nah, itu namanya sombong. Tapi kalau misalnya HP bagus, jam tangan bagus, pakaian bagus, itu bukan sombong, itu namanya tafakhur, ya. Namanya tafakhur, ya. Kalau tafakhur itu berbangga-bangga, yang bermegah-megah, itu di luar, di zahir, menampakkan. Kalau ujub itu di dalam hati, sama-sama tidak bagus. Karena tafakhur dengan ujub itu yang berdosa kalau membawa kepada sombong. Nah, jadi ibarat ujub atau tafakhur itu dosanya bukan karena ujub atau tafakhurnya, tapi membawa kepada kesombongan. Sama Nabi melarang kita pakai celana sampai ke mata kaki. Kalau pakai sarung itu di atas mata kaki, bukan karena sarungnya, tapi karena andai kata kita pakai pakaian saya menutupi ke mata kaki, itu nanti akan mengakibatkan kesombongan. Maksud atau tujuannya yang dimaksud Nabi itu sama tadi. Kalau hendak ujub, ya, berbangga diri silahkan, cuman jangan sampai membawa diri kepada kesombongan, ya. Nabi pun pernah berbangga-bangga, ulama kita pun pernah berbangga-bangga, cuman jangan sampai membawa kepada kesombongan. Contohnya katanya ditegur merasa gengsi, itu sudah timbul rasa sombong. Maka kata Imam Ghazali, daripada toh menimbulkan rasa sombong, baik ujub kita haramkan juga. Itu namanya kena sadul dariah, ya, menutup jalan yang menyampaikan kepada kecelakaan atau keterbahayaan, ya. Sama dengan tafakhur, ya, nggak boleh kita pakai baju keluar megah-megah, pakai HP mahal-mahal. Kenapa? Takut ada seperti rasa sombong timbul. Daripada rasa sombongnya timbul, lebih baik sudah kita nggak usah pakai barang yang bagus. Cuman kalau hati tahan, silahkan.
Contohnya kayak guru sekumpul memakai kacamata emas, ya, memakai kacamata emas. Beliau berpendapat bahwasanya nang haram tuh karena sombongnya. Kalau kada sombong kada apa? Kada apa-apa. Ya, silahkan gitu kan. Gitu kan. Nah, kacamata beliau pernah memakai kacamata, dia jadi kontroversi ulama di Banjar waktu itu. Lalu ada guru Bakri mengatakan, ya, almarhum Allah yarham, apa nih? Najis apa tuh? Air apa tuh yang lebih 2 kulah tidak menajisi sedikit pun, apa tuh, tidak ternajisi dengan najis yang sedikit. Pahamkah maksudnya itu? Maksudnya ilmu guru sekumpul atau amalnya guru sekumpul yang begitu luas dan besarnya, cuman masalah dosa kacamata ini nggak mempengaruhi akan amaliyah. Bukan berarti nggak apa-apa dosa, bukan. Maksudnya guru sekumpul tidak berpendapat bahwa kacamata yang dipakai ini haram. Ya, mungkin cuman di sepuh, tapi sepuh bukan pakai api, cuman polesan aja, ya. Nah, itu kan kita pakai husnuzonnya, itu kan. Nah, itu jadi itu dia, ilmu hanya akan mendatangi bagi orang yang bersifat tawadhu, ya. Ya. Baik, kita bahas akan bab wudu ini. Al wudu logatan. Nah, wudu secara bahasa, ya. Apa pada artian bahasa, ya. Ayo kita wudu itu apa kan dulu bahasanya? Oh, itu ismun legos libadil a'dha, itu satu nama untuk membasuh sebagian anggota, ya. Kita basuh kaki misalnya habis pulang misalnya kerja, itu ya wudu aja namanya bahasa kita tuh. Cuman wudu bukan pada syariat, ya. Kita basuh tangan, cuci tangan sebelum makan, itu wudu juga namanya itu. Pokoknya wudunya asal kata membasuh sebagian anggota badan, itu namanya wudu, ya. Kalau hanya membasuh sebuah anggota badan namanya mandi, guslun, ini tuh. Nah, wahwa ma'khudhu minal wadha'ah, yaitu tadi wudu diambil daripada kata-kata wadha'ah yaudha'u wadha'atan, wahya al-husnu wal jamal. Jadi makna wudu adalah al-husnu berbagus-bagus atau al-jamal berelok basuh muka aja, ya, hendak berjalanan, ya, itu jadi wudu juga namanya itu. Cuman wudu bukan pada bahasa tapi wasyar'an, dan wudu secara syariatnya ini kita maksud apa itu? Ismun, itu suatu nama lighasli a'dha'in makhsusatin, untuk membasuh, tapi basuhannya anggota tertentu. Ada anggota tertentu, nggak boleh sembarangan, ya. Nah, makanya kan ada tata caranya. Yang kedua, biniyatin makhsusatin, selain anggotanya tertentu, niatnya juga ada niat khususiyatnya untuk wudu, ya. Jadi nggak ada wudu itu nggak niat gitu kan. Ala wajihin makhsusin, dan atas ada jalan yang tertentu, ada caranya wudu itu nggak boleh sembarangan. Lalu kita bahas mal farqu bainal wadu'i wal wudu. Apa perbedaan di antara wadu dengan wudu, ya. Ada wadu, ada wudu, ya. Al wadu bi fathil waw, wadu dengan fathah waw itu apa? Ismun lima il wudu, itu nama bagi air yang dipakai untuk berwudu, ya. Makanya saya bilang kemarin itu ada air mustakmal, ada air wadu, ya. Kalau mustakmal air yang jatuh daripada anggota wudu fardu. Tapi kalau wadu itu air bekas sisa berwudu. Kalau air wadu silahkan pakai selama masih tidak mustakmal. Kalau air mustakmal jangan dipakai untuk berwudu fardu lagi. Itu kan maksud kita kemarin tuh kan. Nah, wa amal wudu'u bidammil waw, dan adapun wudu dengan dibaca dhammah waw, wudu ini apa? Ismun lil fi'li, itu nama bagi kerjaannya. Lalu sebelum kita masuk kepada teori tentang wudu, alangkah baiknya kita singgung apa fadilah atau kelebihan tentang berwudu. Fadlul wudu'i, ya, kelebihan berwudu adalah warada anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah warid atau datang khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qol, dahulunya Nabi pernah bersabda, la yusbigu abdun al wudu'a illa ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Nah, itu ada riwayat yang pertama akhrajahul Bazzar. Nah, ini pada Musnad Bazzar, ya. Yang kedua yaitu juz 2 halaman 76, ya. Hadis nomor 422, ya.
Ada juga tersebut di dalam kitab Waqala fi Majma'iz Zawaid, nama kitabnya, juz pertama halaman 242. Cek aja kalau bisa kitabnya ya. Warijaluhu. Nah, kita bahas dulu hadis tersebut dapatkah diamalkan. Nah, di sini beliau sindir adalah warijaluhu, dan perawinya seluruh hadis tersebut tadi yang apa ini, la yusbiku abdunil wudu'a illa ghufira lahu ma taqaddama min dami wa ma ta'akhkhar. Itu rijaluhu mausukun ya. Ya, mausukun. Jadi apa ini semua rawinya itu dapat dipercaya. Bahasa usul itu sikoh. Sikoh itu orangnya adil ya. Ibarat kita tuh hadisnya dapat jawabkan seratnya sampai ke Nabi, itu namanya sikoh namanya ya. Lain nanti orangnya apa ini, fasik. Nah, itu lawanan sikoh. Nah, enggak boleh itu meriwayatkan hadis ya. Ketujuh, main dum ya, main kartu remi atau buka apa ini aurat sembarangan di tempat umum, atau omongannya kasar, atau enggak meremehkan sunnah, tuh meriwayatkan hadis, enggak diterima hadisnya. Kalau sikoh orangnya adil ya, orangnya memang apa ini jarang berbuat dosa, taatnya luar biasa, itu membawakan kabar dari Nabi, itu dipercaya ya. Wal hadisu hasanun. Nah, derajat hadis tadi adalah hasan, berarti belum kepada doif. Nah, insyaallah kata beliau, waqala al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani, ini pendapat daripada al-Hafiz ya, Ibnu Hajar al-Asqalani ya. Karena kalau nanti mengaji kitab ya, yang namanya Ibnu Hajar itu ada 3 macam. Ada Ibnu Hajar al-Asqalani, ada Ibnu Hajar al-Haytami, ada Ibnu Hajar al-Haisami ya. Namanya kan Ibnu Hajar siapa dulu nih kan? Kalau Ibnu Hajar tukang pentol ya, lain ya tuh. Ibnu Hajar yang mana? Kalau al-Asqalani hadis, kalau al-Haytami fikih, yaitu pengarang kitab tufah kan tuh. Ada al-Haisami itu hadis juga beliau tuh. Aslul hadis fi sahihaini, memang asal hadis tersebut pada kitab Sahih Bukhari Muslim, lakin laisa fihima, tapi tidak adalah di dalam keduanya ya, titik. Memata akan apa yang terduding, karena memang apa ini kitab Sahih Bukhari atau Muslim tuh ya, dahulunya itu ada riwayat Bukhari dan Muslim tidak sahih, cuma ditulis juga. Nah, tapi ketika hendak wafat disingkirkan tuh ya. Makanya ketika apa ini pernah gencar apa ini di Al-Azhar fatwa Imam siapa, Usamah bin Nusaim kah siapa itu, termasuk rektor atau guru besar di Al-Azhar ya, Universitas Al-Azhar, berfitwa dahulunya di kitab Bukhari Muslim itu ada diriwayatkan tentang sahabat Nabi yang bertanya kepada Nabi, ingin berpergian kepada apa ini anak tiri kah atau mama tiri gitu. Nah, kalau nggak salah anak tiri. Kalau anak tiri itu kan bukan mahram kalau tuh ya. Jadi ketika Nabi dipinta fatwa, apa jawaban Nabi di dalam tersebut ya? Apa ini? Mutsud dia besar dia apa ini? Isap air susunya. Tapi itu dibuang dalam kitab hadis Bukhari. Makanya sekarang nggak ditemukan lah. Nah, lalu beliau dapat fitnah. Padahal beliau cuma menyampaikan kalau dahulu Bukhari itu ada hadisnya seperti itu. Nah, itu jadi kesimpulannya bahwasanya apa yang disebutkan dalam hadis itu tidak dapat langsung dihukumkan. Kalau ngambil kitab hukum jangan di hadis, tapi di kitab hukum yaitu fikih atau hadis yang mengandung ilmu fikih kayak Bulughul Maram, Nailul Autor, itu hadis yang memang sudah dicetak untuk keilmuan fikih ya. Jadi kita nggak boleh mengambil hukum langsung di kitab hadis mentah seperti itu. Khusus Turmuzi, mereka cuma meriwayatkan hadis, masalah hukum tidak membahas. Maka salahlah orang yang langsung mengambil hukum kepada kitab-kitab hadis, salah jalan. Kecuali mau mengistimbat atau menggali hukum, kumpulkan kitab-kitab hadis, samakan banding hadisnya, pemahami maknanya, kemudian dikeluarkan hukumnya baru boleh. Tapi langsung saya mau cari tentang wudhu, langsung buka kitab Bukhari, nah itu salah caranya, salah jangan, karena Bukhari itu cuma meriwayatkan suatu hadis saja. Masalah hukum serahkan kepada yang ahlinya. Makanya idza wusidal amru li ghairi ahli fantazil sah, kata Nabi ya.
apabila diserahkan perkara kepada bukan yang ahlinya, maka tunggulah hari kiamat ya. Ahli hadis membahas kepada ahli fikih, fikih membahas kepada ahli, ya hancur itu kan. Yang sudah punya tugas masing-masing itu kan. Jadi jangan menyerobot ya. Cuman ngalih pengalah namun sudah hati hendak tampil tuh kan, segala cara diharapkan. Ini sudah timbulnya hendak tampil ya, ya sudah itu. Nah apa aja kena cara-cara tuh keluaran kena tuh ya, bekami di atas mimbar kena tuh supaya hendak viral tuh kan. Nah apa hadis tersebut yang kita katakan sahih hasan tadi? La yusbigu abdun al wudu'a, tidaklah menyempurnakan oleh seorang hamba akan wudunya illa melainkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar, niscaya ia diampuni akan segala dosanya dari yang dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Ta'ala ya. Itulah nih rahmat ya bagi umat Nabi Muhammad. Gawiannya kecil tapi upahnya besar. Modal berwudu bertimpas segar tapi dosanya hilang ya. Lain zaman umat Bani Israel dahulu ya, sulit mereka sekali ibadah nilainya satu aja gitu kan. Ini tadi. Nah itu hadis yang pertama, dorongan pertama. Jadi kalau sudah tahu ini gemar-gemarlah menyempurnakan wudu gitu kan. Lalu yang kedua, waqala aidon, nah dan Nabi pernah bersabda pula, as-salatu khairu maudu'in wala yuhafizu alal wudu'i illa mu'minun. Nah sebelum kita artikan hadis tersebut, mari kita bahas tentang takhrijnya atau presentasi penilaian hadis tersebut ya. Nomor 2 itu di bawah, akhrajahu Ahmad. Oh ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad tuh di kitab Musnad Ahmad juz 5 halaman 280. Kemarin sempat mau beli cuma nggak jadi kemarin tuh, Musnad Imam Ahmad ya. Yang kedua riwayat daripada Ibnu Abi Syaibah fi Thaharah ya. Ini riwayat daripada Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab At-Thaharah ya. Itu juz 1 halaman 14. Kitabnya kitab siapa? Ibnu Syaibah tadi ya. Nah, karena orang dahulu itu banyak yang punya kitab tapi nggak dinamai. Jadi langsung nama kitab, misalnya apa ini Jamil bikin kitab ya, langsung aja ini kitab Jamil ya, hadisnya aja Jamil, padahal tuh karena nggak dinamai kitab tersebut ya. Kayak kitab apa tuh Jurumiyah Nahwu tuh itu kan nggak ada namanya, itu namanya dinamakan Matan Ajuru ya, karena yang membuat namanya Ajuru Miyah gelarnya Syekh Muhammad Al-Asun Haji. Banyak ulama-ulama sebenarnya seperti itu gitu kan. Nah seperti ini kan kitabnya Ibnu Abi Syaibah ya, sudah disambut orang kayak gitu kan. Sama sekarang mulai geng selamat ya. Kenapa nama yang mulanya selamat gitu kan. Nah terus yang ke apa tuh halaman hadis nomor 35 min hadis Soban, daripada hadis riwayat sahabat yang namanya Soban ya. Ini mantan budak Nabi. Kilahuma bilabzin, semuanya dengan lapas, wala yuhafizu alal wudu illa mu'minun walaysa fihima, tapi tidak ada di dalam hadis kedua fasolatu khairu maudin wasanuduhu jayyidun. Cuman pada beliau sanatnya masih dikatakan jayyid ya. Jadi hampir hasan lah ya, masih barang hadis hasan ya, belum kepada maudhu atau dhaifnya. Lalu kita bahas apa artinya as-salatu khairu mauduin. Salat itu sepaling baik yang dibuat Allah Subhanahu wa taala. Sepaling baik yang Allah taala ciptakan itu salat ya. Nanti kalau ada terbaca kitabnya, sekarang orang banyak ya kan mementingkan masalah Nur Muhammad yang entah berantah dari mana kitabnya kita nggak tahu, omongannya nggak tahu ya. Cuman bagi orang ingin membahas Nur Muhammad, ada Imam Tauhid kita mengkaryakan kitabnya. Siapa? Abul Hasan Al-Asy'ari ya. Jauh-jauh hari umur 800 Hijriah beliau sudah mengarang kitab tentang Nur Muhammad ya. Jadi ada kata orang membahas Nur Muhammad ya, Ikam membahas Nur Muhammad kemana kiblatnya dulu gitu kan. Kalau kiblatnya ke Abul Hasan Al-Asy'ari silahkan. Kalau ya pokoknya jauh guru-guru nukil-nukil itu nggak usah dipercaya. Nah itu sudah kita baca. Nama kitabnya apa? Sajaratul Yakin. Kalau nggak percaya tanyakan apa itu ke Dewan NU tuh, adakah kitab Abul Hasan Al-Asy'ari Sajaratul Yakin. Itu membahas tentang Nur Muhammad, tentang awal mula diciptakannya alam sampai Nur Muhammad
Diceritakan bahwa itu ada namanya pohon kan. Pohon ini apa ini beberapa cabang gitu. Lalu pas pohon setiap cabang itu ada nih, baru ketika itu diciptakanlah rumah Nabi itu seperti apa ini apa tuh eloknya apa ini luk ya, luk itu mutiara, eloknya itu bagian burung merak katanya di situ ya, burung merak. Lalu disediakan di bawah pohon tadi itu apa ini jadi kesekan tadi pohon berbuah, ada kemudian kayak mutiara nur ya. Itu Allah alam, itu pemikiran Ibu Abu Hasan al Ashari. Jadi di dalam foto berlian tadi mereka telur gitu, nah ya ada itu namanya Nur Muhammad yang dari pohon tadi itu tadi. Kemudian nur tersebut eloknya itu seperti burung merak, eloknya aja nggak kayak burung merak, eloknya itu saking indah. Karena zaman Bari waktu Abu Hasan Ashari burung merak itu terkenal eloknya gitu kan, jadi diibaratkan beliau seperti padahal nggak seperti itu rupanya gitu kan, ini saking eloknya. Kemudian Tuhan tercermin di dekat pohon tersebut. Nah ketika itu apa nih, pas ketika Nur Nabi itu melihat ke cermin, Allah keringat. Nah keringat itulah tertitik, keringat tadi tuh jadi malaikat, jadi alam semesta, jadi ruh, jadi itu semua itu asal usulnya. Itu kalau membahas tentang Nur Muhammad kasih itu kitabnya ya. Bukannya kita nggak tahu, kita pun tahu, cuman kita tidak membahas ya, karena apa ini orang awam tuh masih batu cekat pemikirannya ya. Cuma ada kata membahas ya, harus kitabnya jelas kiblatnya kepada siapa gitu kan. Ini banyak pengajian di sambutan tuh gini, ada membahas Nur Muhammad, akhirnya apa ini nggak berburu, sudah selesai ngaji aku jadi Habib ya. Aku jadi itu yang bahayanya. Saya tanyai kemana kiblat kitabnya, pokoknya kitab tuh langsung ngaji dengan Nabi ya. Wah ini kan melihat bang namanya Nabi itu kayak mana, jelaskan bang asal usul Nur Muhammad tuh kayak mana, karena kawan jelaskan juga. Padahal di kitab Abu Hasan al Ashari ini imam tauhid kita harusnya cuma ada kitabnya Sajaratul ya, itu yang dikarang oleh imam-imam orang Banjar tuh. Jadi kitab kayak Durun Nafis, kalau Amal Ma'rifat atau Sifat 20 yang karya apa ini Cucu Dato Kampian yang apa tuh saya Jamaluddin anu tuh ya, yang Pagatan tuh itu yang jadinya Nur Muhammad itu yang daripada kitab Sajaratul ya. Yakin atau yang terkenal karangan Imam Nawawi Banten, kitabnya apa namanya apa namanya tuh, ingat lagi namanya tuh itu membahas tentang Nur Muhammad juga ya. Kitabnya tipis aja tuh, karangan Imam Mano tuh Nawawi Banten tuh, orang Sumatera orang Banten. Nah, Dakaikul Akhbar. Ya, ini termasuk membahas Nur Muhammad di sini. Nah, di sini. Nah, beliau ini di mana beliau sampai kepada kitab Abu Hasan al Ash'ari, ya kitab Sajaratul Yakin tadi tuh. Ya, kitab Sajaratul Yakin nih. Gitu. Jadi kan dikata tuh memang mau ngaji ilmu tentang Nur Muhammad, kajilah kitabnya ada. Ya, jangan mengaji dengan guru sembarangan. Gitu nah. Cuman sebelum mengaji itu baik kita mengaji syariatnya dulu pelan-pelan gitu. Itu tadi ya. Jadi sepaling baik ya yang dibuat daripada alamnya adalah apa ini? Alam semesta adalah sholat ya. Karena asal usul sholat itu tadi apa ini? Apa ini? Nabi itu sujud 5 kali karena apa, yang ada itu keringat ceritanya tuh. Nabi itu sujud 5 kali karena Nabi itu sujud. Ini Nur Muhammad tuh sujud 5 kali pas merasa apa itu loh, bersyukurkah? Nah, cuma aja pas Nur Muhammad tuh bekas ngeliat apa gitu kan, bersyukur. Kalau saya tadi ngeliat kaca tadi merasa keelokan, sujud sekali, bangkit lagi, merasa elok melihat diri sendiri berkaca sampai 5 kali. Jadilah sholat fardu 5 waktu itu asal usulnya gitu. Kemudian ada kesempatan kita baca ya kada. Cuman tentu kan ilmu syariatnya dulu. Jadi kalau ngaji tuh jelas kitabnya tuh, imamnya juga ada juga kitab yang nggak jelas, apa kitabnya karangan Syiah ya tuh, atau karangan bukan Wahabi yang nggak halus sunnah gitu kan. Nah, jadi sepaling bagus yang dibuat Tuhan adalah apa nih, adalah sholat. Nah karena sholatnya paling bagus dibuat Tuhan, maka adalah kita hormati, kita sambut sholat tersebut. Nah lalu kata Nabi tadi apa selanjutnya, wala yuhafizu al wudu illa mu'minun, dan tidaklah yuhafiz memelihara seseorang atas wudunya kecuali orang yang beriman, maksudnya mukmin yang sempurna.
Jadi mukmin yang sempurna itu selalu memelihara akan wudunya. Batal langsung wudu, batal langsung wudu, batal langsung wudu. Kayak misal sudah begini bang, kayak mana kayak Pak ini, anda guru ini wudu juga, cuman berwudunya niat untuk memelihara bukan untuk membantu menghilangkan hadas kecil. Nah, kalau intinya ada kata bercapai bini, nggak apa asal jangan melakukan hubungan intim aja nggak batal wudunya. Karena wudunya tadi niatnya bukan untuk menghilangkan hadas, tapi apa ini mengambil sunnah tadi yang ini tadi hadisnya tadi wala yuhafizul wudu ila mu'minun ya. Jadi itu serahkan aja ya, ada kata punya bini kan ya. Ya Nabi nyuruh kan sebelum tidur itu disunahkan berwudu aja. Nanti waktu sebelum bini lagi wudu lagi, kalau nggak jadi tidur nanti itu. Nah tuh jadi wudu aja, cuma niatnya mengambil sunnah wudu mau tidur. Saya tuh mau pegangan sama itu nggak apa, asal jangan melakukan hubungan intim nggak apa-apa itu. Wudunya tidak batal sampai subuh. Tapi guring batal kalau tuh guring tuh. Nah, cuman wudu tidur dalam keadaan berwudu. Jadi jangan apa ini apa ini salah paham mentang-mentang nanti nggak boleh wudu, akhirnya siapa bini sudah guring sorangan, sudah aku guring wudu aja. Itu namanya salah paham kejadian gitu ya. Bekas pengajian apa orang yang fanatik agama juga, katanya orang yang patut diusahakan kita bidah itu kan kalau tidur diusahakan supaya wudunya betul-betul tidur dalam keadaan berwudu. Akhirnya Pak bini kada diguringin lagi ya, kada sekamar lagi guring ya. Kenapa? Karena tak utamakan pemahaman yang sah ya tuanku. Jadi singgung caranya kayak itu, pengacaranya wudu juga kan, cuman wudunya bukan menghilangkan hadasnya, mengambil wudu sunnah sebelum tidur ya. Aku nanti wudu karena Allah taala sudah cukup itu kan, mau tidur wudunya itu kan. Jadi kata pegangan sama itu bersih nggak apa-apa lagi, asal jangan berhubungan intim tadi itu ya. Makanya ngaji itu jangan sepintas ya, khutbah ya, sambil ngantuk-ngantuk ya. Kenapa tidak spekulasi ya dibahas ya, orang spekulasi bukan spekulasi ya. Ya terus ya. Jadi kata Nabi tadi, tidaklah orang itu memelihara akan wudunya kecuali orang yang beriman sempurna. Kenapa Nabi katakan iman yang sempurna? Karena orang yang memelihara akan wudunya itu hatinya tuh bergantung dengan kematian. Wah, aku kalau mati nggak keadaan berwudu nih, rohku nggak akhirnya takut seperti akhir wudu tuh, siapa tahu ajal mendarat pas kita nggak wudu gitu kan. Maka siapa yang mati dalam keadaan berwudu berarti husnul khatimah gitu kan. Takutan dia kayak itu, maka tuh imannya karena percaya dengan kematian. Kenapa takut dengan su'ul khatimah? Karena kalau sudah khatimah di akhirat tadi nah berarti imannya dengan akhirat itu kuat. Kenapa iman dengan akhirat kuat? Karena iman kepada Allah Ta'ala juga kuat. Kalau iman kita dengan Allah Ta'ala nggak kuat, ya tadi neraka surga terserah Tuhan aja sudah, itu imannya nggak kuat namanya ya. Itu jujur aja sama Allah Ta'ala tuh kurang percaya itu akibatnya. Akhirnya dengan akhirat pun kurang ya. Akhirnya neraka silahkan ya, surga ya terserah gitu. Itu bagi orang yang memang tauhidnya jadi kalau mukmin yang kuat dengan akhirat tuh percaya juga kuat, maka sudah iman tuh kuat, percaya dengan akhirat tuh kuat, takut kita mengapa-ngapain tuh, mau maksiat tuh takut. Apa jalannya supaya kita takut dengan akhirat? Kuati ilmu tauhidnya. Nah tuh, kuati ilmu tauhidnya ya. Makanya kalau waktunya dibaca kitab, padahal tuh ilmu tuh mau disampaikan banyak supaya apa ini jatuh ya kefarduan seorang menyampaikan, kewajiban menyampaikan tuh. Cuman ya keterbatasan waktu, ya itu sudah ya alasan itu kan. Syukur-syukur kita di sini bisa membuat perubat tuh kan bagi pengajian rutinan gitu kan. Jadi kita nggak usah kemana-mana ya kan, mengaji dengan apa yang biar kita 2 orang 3 orang tuh kita sudah cukup kayak itu kan, mengaji kayak itu. Nah saya kan tadi Roja Bitri kan, bolehkah saya bawa anggota? Silahkan bawa anggota, cuman kasih tahu dulu kita bukan sistem majelis kayak di luar. Kita nggak mengutamakan rame-rame atau itu. Kita ngambil bagi siapapun yang ingin mengambil pemahaman ilmunya. Kita sampaikan mulai cuma jangan kece. Yang kedua, jangan dipaksa, harus kehendak diri sendiri. Itu berkahnya sesuatu amal tuh kita bisa melakukan atau menerima itu satu aja, keikhlasan kita datang tuh ya. Kalau kita dipaksa datangnya, ikut juga majelis besok ya, mau berangkat tuh paling kayak itu jam majelisnya ya kan, hatinya nggak ikhlas, memang niatnya lah cuma niatnya untuk menuntut ilmu, jauh-jauh didatanginya, jauh-jauh tetap tidak, karena niatnya dari
Makanya kata guru Bah itu ya, guru Kubah, yang penting kalau nuntut ilmu tuh niatnya. Kalau niatnya atau kalau niatnya itu apa ini betul-betul ikhlas, insya Allah istiqomah. Kalau niatnya nggak ikhlas, ada unsur lain, misalnya gurunya nggak ikhlas, niatnya apa? Cari nama, cari jamaah, cari amplop. Akhirnya kalau jamaahnya nggak ada, amplopnya nggak ada, atau namanya nggak ternaik nggak naik daun, akhirnya berhenti pengajiannya. Kan niatnya cari dunia. Tapi kalau cari niatnya karena Allah Ta'ala, sampai habis jamaah baru selesai, baru stop gitu kan. Kayak guru saya itu baru mulai daripada muridnya 40-an sampai sisa kami berdua, saya dengan Hafiz yang di Marapantuan tuh di penelitian di Marapantuan sana tuh, mulai 40 orang. Kata beliau, aku mendidik bagi orang yang hatinya ikhlas. Percuma mendidik orang yang hatinya ikhlas ya. Orang yang menuntut ilmu kada ikhlas, jangankan guru, Jibril datang batu melajari kada bakal masuk ilmunya ke hati. Karena bukan lillahi ta'ala. Kalau bukan lillahi ta'ala tuh datang dengarkan ilmunya pulang nggak dipakai ya. Atau sebab tuh majelis itu cuma untuk kami nih ya, untuk rame-ramean daripada nyantai di rumah. Bagus juga apa gitu itu tuh. Jadi apa ini, nggak ada lagi terkerjakan hal sia-sia, dapat barakahnya majelis tak. Jangan takutnya kayak ini, ke majelis ada niat tertentu ya, pengen cari nama itu yang bahayanya. Wah, kita majelisan nanti kita kok kondang nama kita terkenal majelis kita dipandang orang banyak, itu jangan kayak gitu. Niat kita ingin mengambil Nah itulah di sini saya mengutamakan kenapa pemahaman bukan berkah. Insya Allah kalau paham kita baca ini berkahnya ada aja tuh, berkahnya ada. Nah berkat kita bertiga berempat ini ada karena kampung kita bebas daripada bala tuh banyak ya banyak cuma nggak kerasaan. Termasuk bala itu apa? Sholat jadi malas, iman berkurang, tauhidnya malam itu termasuk bala juga gitu ya. Karena yang namanya tipu daya dunia ini siapa yang tahu ya, ada memang kelihatan hidup di dunia nyaman, pas di akhirat menjaminnya kita masih sama kayak nyaman di dunia ya. Kita asik-asik nggak nuntut ilmu, nggak sholat, nggak itu, kita bisa jaminkan di akhirat itu kita nyaman juga. Nah nggak bisa aja jamin. Makanya yang diperlukan adalah apa? Yaitu keikhlasan di dalam hati tadi. Baik ya, jadi amal kita apa ini? Memelihara akan wudhu. Wa qala aidan, dan berkata pula Nabi ya, man tawaddu'a fa ahsanal wudu'a kharajat khotoyahu, barang batu khotoyahu min jasadi hatta takhruja min azfarihi ya. Baru ini ada, sebelum kita apa ini membahas tentang hadis tersebut, kita bahas tentang bagaimana riwayatnya tuh. Yang nomor 3 di bawah tuh footnote-nya, akhrajahu muslimun fit thahara, itu hadis riwayat Imam Muslim ya. Itu kitab 2 jilid itu ada di atas ya. Imam Muslim berarti kitabnya pasti sahih ya. Karena hadis itu kalau sudah keluar daripada Sahih Bukhari dan Muslim pasti riwayatnya sahih. Makanya kalau saya khutbah, saya milah hadis itu Sahih Muslim atau Bukhari ya. Saya nggak pernah walaupun punya kitab Turmuzi atau Nasai atau di kitab ada Abi Dawud, itu nggak pernah saya pakai karena masih derajatnya karena tuan khatib itu bertanggung jawab dengan apa yang ia katakan. Jadi jangan gampang download apa ini PDF di Google, teks khutbah Jumat ya terkini, langsung dibacakan pada jamaah ya. Saya mendengar guru-guru besar ya, apakah itu ulama dalam negeri atau luar negeri, ketika mereka berkhutbah mereka tidak berani menyampaikan sekurang-kurang hadis dhaif ya, sekurang-kurang itu hadis hasan. Ini nggak berani menyampaikan hadis dhaif. Tapi saya dengar dari orang awam ini banyak yang berani menyampaikan tuh hadisnya dhaif di dalam khutbah. Itu bahaya. Pesan guru saya dahulu, kalau bisa kalau khutbah itu harus hadisnya hasan atau sahih, bahkan riwayatnya Bukhari ataupun Muslim, jangan yang selainnya ya. Jangan yang lain Bukhari atau karena nanti riwayatnya akan dipertanggungjawabkan. Jadi nanti hadis tuh kayak ini, misalnya daripada Abu Hurairah langsung rawahul Bukhari, itu namanya hadisnya mu'allaq, namanya terkatung-katung, rawinya nggak disebutkan itu kan. Makanya kalau rawinya nggak disebutkan supaya nggak mengintip itu kedosaan, maka harus disebutkan Bukhari dan Kalau sudah katakan Bukhari Muslim itu nggak apa langsung amalkan, walaupun kita nggak dengar siapa rawinya. Yang penting dasarnya Bukhari atau Muslim. Tapi kalau cuma orang nyampaikan hadisnya riwayatnya daripada sahabat ini, nggak ada kena ujungnya atau kena Ahmad atau ini
masih dipandang, itu masih mu'alaq nanti nama hadisnya. Itu ada kitab yang itu Raful Astarudi disebutkan selama keluar daripada Bukhari Muslim itu kalau mu'alaq tetap diamalkan karena itu dapat dipercaya kesahihannya ya. Itu tadi nomor berarti pada bab khurujul khotimah ma'a ma'il wudu itu juz 1 halaman 16 itu nomor hadisnya 245 ya. Lalu apa artinya ya? Man tawaddu'a, siapa yang berwudu fa ahsanal wudu'a, maka ia mengelokkan atau memperbagusi akan wudunya, jadi wudu dengan sempurna nih. Apa ini? Apa ganjarannya? Kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min azfari. Niscaya keluarlah seluruh kesalahan dosa-dosanya daripada jasadnya. Hatta takhruja min azfari, sehingga tuh apa ini? Titikannya air di kuku nih membawa dosa. Ya. Ini diamalkan oleh Imam Abu Hanifah. Saking hati beliau bersih, beliau tuh melihat bahwasanya titikan air wudhu nih warnanya hitam membawa dosa jatuh daripada anggota badan. Jadi kalau kita ada telerek bebinian misalnya jalan-jalan di kota, ingat telerek bukan melerek beda kalau sudah tuh. Namun telerek tuh astagfirullah ya ada. Namun melek tuh subhanallah ya tuh. Kalau telerek tuh astagfirullah, nah telerek kan nggak sengaja itu kan, atau terpanjat dengan bebinian ya, yang atau itu dosa-dosa lainnya tuh, dosa-dosa kecil. Bawa berwudu hilang semua dosa tadi. Asal ahsanal wudu, wudunya diperbagus-bagus. Nah cuma kita bertanya, namanya wudu dibakar bagus tuh kayak mana sih? Itu dulu. Kalau wudunya nggak bagus ya nggak keluar aja dosanya itu kan. Nah jadi Imam Abu Hanifah tuh melihat titikan wudu ini warnanya hitam keluar bodoh. Nah ketika itulah difetwakan melap akan air bekas wudu ini hukumnya haram. Itu Imam Abu Hanifah karena beliau kasyaf menyaksikan bahwa dosa terkuat daripada titikan air wudu tersebut. Ini orang yang berwudu dengan sempurna, maka apa ini keluar dosanya daripada seluruh tubuhnya. Makanya nanti ada hadis tuh ketika sahabat tuh melapor dengan Nabi ya, sahabatnya ketujuh mencium binian. Ada bini pernah bungas, ciumnya kena pipinya. Ada kena pipinya, ciumnya kena pipinya, kena itu kan lapor dengan Nabi. Jadi kata Nabi apa ini? Bahwasanya wudu itu bisa mengcover akan dosa-dosa kecil. Ya, itulah kemarin guru Lutfi itu berusaha menyampaikan memang Nabi apa ini melarang kita berselaman dengan yang bukan mahram. Kata Nabi, lebih baik aku dicucuk apa ini kepalaku pakai paku daripada aku berselaman dengan yang bukan mahram ya. Tapi di Indonesia sangat sulit. Maka untuk apa ini menghilangkan dosa tersebut, maka perbanyaklah berwudu ya. Itu untuk menghilangkan dosa kita bersentuhan dengan atau memandang perempuan bisa dihindari. Ada kawan lagi sudah, ada kawan dihindari. Jangan apalagi rumah di kota, buka pintu jendelanya sudah melihat bebiniannya ada. Dan di Arab bibinian disimpan gitu kan, nggak kelihatan. Namun di Indonesia ini diumbar, ya itu nggak bisa, itu umumul balwan namanya, nggak bisa akhirnya apa ya, itu sudah ditobati dengan cara berwudu. Tuhan paham ya, kita kadang meninggalkan kayak gitu ya. Apa di Tuhan tuh di Al-Quran tuh, nah laqad khalaqnal insana dha'ifa, kami ciptakan akan apa ini manusia itu keadaannya lemah. Maksudnya lemah itu apa? Lemah segalanya ya. Mulai daripada zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, selain Nabi dan Rasul bisa melakukan kesalahan. Pasti itu manusia tuh manusia. Jadi jangan menilai manusia dari kesalahannya, tapi nilai daripadanya kembali lawan Tuhan. Ada orang yang bersalah tapi kembali lawan Tuhan, itu namanya insan yang yang dianggap hamba Allah Ta'ala. Ada juga manusia yang berdosa nggak mau kembali kepada Tuhan, itu namanya insan hamba yang durhaka. Jadi kalau ada orang ngaku saya selama hidup nggak pernah berbuat dosa, mustahil. Karena Tuhan yang mengatakan bahwa manusia ini adalah lemah ya. Bahkan para aulia Allah Ta'ala tuh ya, ini prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, masih bisa melakukan kesalahan karena mereka bukan para nabi dan rasul.
Nah, kecuali nabi dan rasul, mereka tuh nggak boleh berbuat kesalahan. Kenapa nabi dan rasul nggak boleh berbuat kesalahan? Karena mereka itu amalnya akan diambil oleh manusia, dijadikan hukum syari. Kalau ada hukum kesalahan di nabi, sama aja nabi itu melajari sesuatu yang salah, mustahil gitu kan. Makanya selain nabi masih bisa mengandung kesalahan. Nah, menurut saya guru suku pun pernah salah juga ya, karena masih itulah sudah wajar. Cuman salahnya kayak mana, apakah salah ingin kembali kepada Tuhan atau malah menjauh ya. Makanya sering kali Syekh Ramadan Al-Buti beliau tuh mengutarakan kata-kata bahwa yang menghijab kita daripada Allah Subhanahu wa taala bukan dosa kita. Pernah saya bagikan di WhatsApp sudah itu. Yang menghijab kita kepada Allah taala itu bukan dosa-dosa kita, tapi keangkuhan kita nggak mau bertobat. Itu yang menghijab kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi andai kata berbuat kesalahan tuh normal manusia, tapi cepat-cepatlah bertobat ya. Nah, itu tadi. Makanya kata Nabi, salah satu cara untuk bertobat tadi dengan cara berwudu. Ini kalau kita berwudu dosa kita hilang semua ya. Itu tadi. Ya, baik ya. Kita lanjutkan. Mas'alatun ya. Ada masalah di sini. Mahwal mujibul wudu. Apa sih yang mewajibkan untuk berwudu? Ini nanti dampaknya besar ya. Masih tentang sholat sunnah wudu. Al hadasu am al qiyamu ila sholat ya. Jadi wudu ini diwajibkan karena apa sih? Karena menghilangkan hadas kah atau gesan sholat kah? Itu pertanyaannya dulu ya. Nanti efeknya gini ya. Kalau memang wudu itu untuk menghilangkan hadas ya, maka sholat sunnah wudu itu tidak berbentuk muakkadah. Mau sholat atau tidak nggak apa-apa ya. Nggak, jadi sebenarnya suatu makruhnya makruh tanjah, ada kata ditinggalkan ya. Cuman ya, atau gini nanti ya, kalau untuk waktu hadas, kalau selama orang tuh nggak berhadas ya nggak boleh wudhu lah, batu silahkan wudhu lah gitu kan misalnya kan. Tapi kalau kena wudhu memang fungsinya untuk sholat ya, kita berwudhu nggak di bawah sholat, maka wudhunya hukumnya makruh. Meninggalkan sholat sunnah wudhu jadinya makruh. Nah, apa yang mu'tamadnya, apa yang kita perpegang kolnya? Al mu'tamad anal mujiba wal hadasu. Yang mewajibkan kita berwudu tuh hadas. Makanya hukum sholat sunnah wudu itu hukumnya sunnah bukan wajib. Andai kata mewajibkan untuk sholat, maka sholat sunnah wudu hukumnya, Imam Ghazali berpendapat kepada yang mewajibkan wudu itu sholat. Makanya kalau kita baca kitab Ihya jangan kaget ya, sholat sunnah wudu kata Imam Ghazali pakai, kata beliau tuh. Walaupun gesan sholat batu sholat mengkodok, kata beliau tuh. Andai kata kita memang sekalian habis sholat sunnah wudu, langsung sholat sunnah wudu dengan niatnya mengkodok sama duluan dahulu, zuhur kah, asar kah, maghrib kah, isya kah. Itu nanti kata beliau tuh. Itu Imam Ghazali mewajibkan sholat sunnah itu ya, sholat sunnah wudu tuh. Karena alasan beliau mewajibkan sholat bukan apa ini, bukan hadas. Wa anna raf al hadasi, dan bahwasanya menghilangkan hadas itu syaratun nisihati sholat, itu menjadi syarat bagi kesahan sholat ya. Wa amal qiyamu ila sholati, maka adapun berdiri melaksanakan sholat, fa syaratun li fawriyatil wudu, itu syarat bagi mensegerakan berwudu. Jadi begini ayatnya dari Quran tuh. Idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Kata-katanya iza kumtum ila surati, apabila kamu berdiri untuk sholat, fagsilu, maka cucilah, basuhlah akan muka al ayat sampai habis ayat ya. Jadi perintah Tuhan tuh pas kita berdiri sholat baru kita berwudu gitu kan ya. Itu tadi apa ini maksudnya ya. Yang pertama, bahwasanya sholat itu dikaitkan dengan berwudu. Jadi sholat tanpa wudu itu adalah sholatnya tidak sah. Tapi kalau berwudu tidak harus sholat, itu namanya syarat ya. Karena sholat nanti di dalam kitab usul fiqh itu dibahas, itu ma yalzamu min adamihi al adam wala yalzamu min wujudihi al wujud ya.
Ketiadaan itu syarat tidak mewajibkan atau melazimkan apa itu terbalik ya. Ketiadaan itu syarat melazimkan akan ketiadaan yang disyaratkan, ya. Tapi kalau adanya itu syarat tidak melazimkan adanya itu yang disyaratkan. Contohnya supaya nyaman ya. Orang sholat wajib berwudu. Tapi kalau sholat pastilah berwudu. Nggak pasti. Itu namanya syarat, ya. Kalau saling melazamah itu namanya sebab nanti, bukan syarat nanti. Nah, di sini tadi. Jadi fungsi di Al-Qur'an atau makna diakan idakum tadi apa ini? Sunnah untuk mensegerakan berwudu dan sholat. Jadi sholat yang paling afdol sholat yang dekat dengan wudu. Paham kah? Jadi andai kata mau sholat zuhur, wudunya itu didekatkan dengan sholatnya. Atau wudu dulu, niat menunggu sholat itu boleh. Misalnya zuhur jam 12:15 menit, jam 11 sudah ke masjid berwudu, lalu diniatkan nunggu itu tetap dimaksud apa ini? Wudu yang dekat dengan sholat. Yang nggak boleh tuh kayak ini nanti wudunya jam 10 lalu dibawa kerja ini itu nanti jam 12 langsung nah itu tidak mendapatkan pahala sunnah memsegerakan mendekatkan wudu dengan sholat. Jadi sholat yang patut wudu yang bagus, wudu yang berdekatan dengan sholat, termasuk mendekati atau niat menunggu sholat walaupun waktunya lama, ya. Terus ya kita sambung kepada pembahasan furudul wudu ya, masih ada 10 menit lagi ya. Nah jadi mungkin ini gak usah ditulis karena sudah tahu ini tuh fardu wudu sudah tahu semua kalau tuh ya tuh kurang itu sudah tahu kalau tuh sama kayak bayi 6 jam macam tuh. Nah jadi furudul wudu fardu wudu. Furudul wudu'i sittatun. Jadi fardu wudu adaan 6 macam. Nah ingatakan fardu wudu cuma adaan selain yang 6 macam ini hukumnya sunnah. Nah itu dulu ya. Furudul wudu'i sittatun. Jadi fardu wudu ada 6, arba'atun sabatat bil Quran. Yang 4 macam ini tetap dengan Al-Quran, mau secara nasnya qot'i. Apa aja? Wahyal ghuslul wajhi, 1 membasuh muka. Yang kedua wa ghuslul yadain, membasuh kedua tangan. Ya, yang ketiga wa mashu ba'di ra'si, menyapu sebagian ke kepala. Wa ghusl, yang keempat membasuh 2 kaki. Wasnani bisunati, dan kedua itu ditetapkan dengan hadis. Yang pertama wahuma an-niyatu, yang kedua wa tartib, ya. Baik ya. Ini sedikit kita bahas satu ayat aja. Kenapa kok tadi apa ini dibagi 2? Satu tetap dengan Quran dan satu dengan hadis. Coba kita pahami ayatnya. Nah, al aslu fihi ya. Dalil di dalam berwudu ini apa? Nah, jadi dikatakan wudu itu hukumnya apa? Hadang dulu, wudu apa dulu? Ya ada. Namun wudu gisan sembahyang hukumnya wajib. Namun gusu gisan mentajidid hukumnya sunnah. Jadi apa dalil berwudu? Nih dalilnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa kok dita'aluk atau dihubungkan dengan orang beriman? Karena surat tersebut itu syarat sahnya hanya untuk orang yang orang yang nggak beriman nggak boleh sembah. Makanya ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas, bukan kata wahai orang manusia, bukan seperti itu. Tapi ya ayyuhalladzina ini memberi paham hukum tersebut hanya tertuju kepada orang yang beriman. Berarti kalau mau sholat terus pakai wudhu harus beriman dulu, gitu kan pemahamannya. Wahai orang-orang yang beriman. Nah secara imaknya ada isyarat nasnya. Andai kata kamu percaya denganku. Nih, ya ini biasanya kita menyampaikan seperti ini. Pemahaman yang terselip di Quran tuh ya ayyuhalladzina amanu. Ya misalnya contohnya ini apa? Jadi Tuhan tuh seolah ngomong dengan kita. Wahai ya orang-orang yang beriman. Sama aja tuh ngomong kayak ini dengan kita. Apabila kamu percaya denganku, apabila kamu percaya dengan Rasulku, apabila kamu percaya dengan malaikatku, apabila kamu percaya dengan hari akhiratku, idza kumtum ila surati, kalau anak sembahyang berwudu. Kayak itu pemahamannya. Paham gak tuh? Ya. Atau bahasa lain apa nih? Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul, gitu kan? Lamun ikam percaya lawan aku, taati rasul, taati aku.
Jadi ada unsur keimanannya kaitan dengan ibadah kita, ya. Jadi ibadah yang kita laksanakan setiap hari ini karena didasari iman, kita percaya lawan Tuhan, kita nurut dengan Tuhan. Kita pemahaman itu kan. Jadi kena andai kata ada orang ngaku beriman tapi nggak nurut dengan Tuhan, imannya palsu, ya. Semoga di hatinya masih iman memang karena malas, ya, bukan karena memang nggak percaya dengan Tuhan. Itu namanya al-abdul abik, namanya budak yang apa ini, yang nakal, disuruh petuanan kada menurut, Tuhan masih ngaku itu petuanan. Itu namanya orang beriman tapi maksiat. Makanya kan dulu kan pernah saya sampaikan, ya, nanti ya manusia nih ada 4 golongan: beriman di dunia dan di akhirat, beriman di dunia tidak di akhirat, atau apa tuh bahasa beriman di dunia dan akhirat, beriman di dunia kafir di akhirat, terus apa lagi, kafir di dunia beriman di akhirat, dan kafir dunia akhirat. Orang yang beriman di dunia dan di akhirat ini kita mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Karena Ahlussunnah wal Jamaah apa ini af'aluz zohiriyah atau apa ini amaliyah zohir kayak sholat puasa tidak menjadi patokan mengukur iman seseorang, ya. Jadi iman tetap tauhid la ilaha illallah tuh. Orang yang beriman di dunia dan di akhirat, mereka yang beriman membaca syahadat lalu beramal soleh, itu beriman di dunia dan di akhirat. Ada orang beriman di dunia tapi tidak beriman di yaitu kafir di mereka beriman di dunia tapi nggak ngakui di biasanya ciri-cirinya apa, mau orangnya Islam tapi lawan Tuhan apa nih, keras, ya, apa ini melawan. Ada orang ini yang tidak beriman di dunia tapi beriman di akhirat, ya. Jadi di dunia nggak percaya apa ini agamanya lain Islam, cuman ini percaya Tuhan Allah Ta'ala dalam hati itu, cuman nggak baca syahadat, itu tetap dihukumkan kafir di dunia, tapi di akhirat dihukumkan beriman. Nah, sampai contohnya yuk, paman Nabi siapa yang didebatkan buahnya tuh, Abu Thalib, ya. Sebelum beliau meninggal, beliau disuruh membaca syahadat, beliau kada mau. Bukan berarti beliau nggak percaya lawan Allah Ta'ala, beriman juga, cuman kata beliau, lamun aku beriman pasti kena Muhammad diganggu orang Quraisy bisa dibunuh. Itu tadi yang menyebabkan kenapa Abu Thalib nggak mau baca syahadat. Bukan berarti Abu Thalib nggak beriman, itu namanya tidak beriman di dunia tapi tidak beriman di akhirat. Yang baik ada orang tidak beriman di dunia dan di yang paling penting itu apa, iman kita di akhirat, ya. Di dunia ini kada dipandang, ya, yang penting dipandangi iman kita di akhirat ataukah kadanya itu, ya. Biar di dunia kan beramal soleh itu cuma dijaket kan, ketika orang beriman apa kabar tuh, dapat warala tuh, dapat capek aja, gitu kan. Makanya minta apa istilah tuh, kata guru sekumpul, baca ketika sujud terakhir ihdinas siratal mustaqim 17k. Tapi kalau sholatnya sorangan berjamaah ada usah, ya, ada ini orang meninggal kan tuh sifat buhannya lah tuh. Nah, ini 17 kali dibaca ihdinas siratal mustaqim. Apa arti ihdinas siratal mustaqim? Apa arti bahasa kitanya? Nah, tafsir terjemahnya nih, ya Allah tunjukkanlah akan kami akan jalan yang lurus, ya. Minta ditunjukkan jalan yang lurus, ya. Akhirnya apa? Boleh ke rumah sesat, ya. Karena boleh belok kalau tuh lurus terus, ya, kerataknya jalan tuh lurus terus, ya. Gampang. Nah, itu kalau secara makna zohirnya, makna syariat, mana secara apa ini tafsirnya apa, takwilnya, siratal mustaqim, jalan yang lurus apa ini, al aqidatus shawab, akidah yang benar, ya. Itu apa, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu minta tunjukkan pada akidah yang benar, itu yang ianya iman ini siratal mustaqim tuh. Nah, kadangnya jalan yang lurus, karena kau beli ke rumah atau karena kau belok, ya, ada. Nah, itu ya guru Zarkashi Azad, ya, nah, beliau tuh. Nah, jadi kaitan berimani kepada amaliyah. Nah, jadi andai kata kita percaya dengan Allah Ta'ala dan ada akhirat, maka kita harus apa ini, mematuhi apa segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Idza kumtum ila sholati, apabila kamu berdiri kepada sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah akan muka-muka kalian. Banyak kan muka nih, ya tuh, ya. Wa aydiyakum, dan kedua tangan ke ilal marafiq, sampai ke siku.
wamsahu birusim, dan sapulakan kepala-kepala kalian, warajulakum ilal ka'bain. Nah, sekarang kita rasuk ya kepada pembahasan di atas tadi. Katanya 4 macam dari Al-Qur'an. Yang pertama, fagsilu wujuh hakum, ya, langsung Tuhan menyuruh basuh muka. Yang kedua, wa aydiyakum ilal marafiq, dua tangan sampai ke itu langsung dua. Yang ketiga, wamsahu biruusikum, sapulah sebagian kepala kalian. Yang keempat, wa arjulakum ilal ka'bain. 4 macam dia Tuhan menyuruh. Bapak dapat niat lawan tertib itu di mana? Di mana dapatnya lawan tertib tuh? Itu di hadis. Ini kayak namanya taksis Quran atau taksis kitab dengan sunnah. Jadi kitab itu ditaksis atau dihubungkan dengan hadis. Itulah pikiran mujtahid, pikiran Imam Syafi'i, Abu Hanifah, mereka dengan Ahmad bin Hambal. Tidak memaham ilmu sebuku. Quran ya Quran aja, hadis ya hadis saja. Itu bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah menerapkan sistem bagaimana tata caranya ayat dengan hadis yang dapat disatukan itu bersatu. Itu makanya kita ini bermazhab. Namun buan nang keluar berhafalan, dapat hadis langsung pakai, dapat hadis langsung padahal nanti hadis itu bisa berlawan dengan hadis yang lain karena situasinya berbeda, gitu kan. Makanya perlunya kita pengkajian ilmu fikih ini lewat kitab-kitab klasik dulu sebelum kita naik kepada Quran ataupun hadis. Karena Quran itu hukumnya masih mentah, ya. Bukan kita meninggalkan Quran dengan hadis. Kita tidak meninggalkan, bahkan kita mengkaji Quran hadis secara hati-hati. Makanya kita memerlukan mazhab pola fikir mujtahid yang dapat kita patok, yang dapat kita pegangi tentang keilmuannya. Ini tadi, kajilah kitab Imam Syafi'i. Beliau mengatakan ini, ya. Sekarang saya tanya, adakah Tuhan itu mengatakan apabila kamu mau sholat niat dulu berwudu baru basuh muka? Bukan, langsung menyuruh basuh muka. Dan disuruh tertib wudu tuh. Di mana dapat niat dengan tertib? Dapatnya di hadis. Jadi ayat ini ditaksis dengan hadis innamal a'malu bin niat. Hanya segala amal itu didasari dengan niat. Termasuk amal ya ibadah. Makanya dikhususkan karena sholat ini adalah ibadah, maka wajib juga karena kata Nabi hanya amal itu dengan niat. Berarti kalau amal tanpa niat bukan jadi amal. Dengan pahamannya itu kan. Makanya karena sholat ini amal juga, maka dikasih niat. Lalu di mana dapat tertibnya? Nah, gawian wudu Nabi sebenarnya Nabi berwudu kayak itu terus, nggak pernah batis bedol baru ke muka. Nah, itu baru ditafsirkan kepada ayat Quran itu tersebut. Makanya 4 di dalam Quran dan 2 di dalam hadis. Nah, itu tadi ya kesimpulannya tentang bagaimana kita memaham tentang fikih kita. Nah, jadi jangan terkecoh dengan ulama yang langsung berpegang dengan Quran dengan hadis. Mereka lebih itu ada merasa di itu hebat kalau gitu. Ada rasa sombong, ya. Kenapa mereka merasa sombong? Yang pertama, mereka hidup lebih jauh masa dengan Nabi, ya. Sedangkan Imam Mujtahid lebih dekat dengan apa bedanya? Kata Nabi, masa ke masa itu bukan tambah baik, tapi tambah buruk. Masa ke masa itu bukan bertambah berkurang syubhat, tapi semakin besar syubhatnya. Masa demi masa itu bukan berkecil fitnah, tapi semakin besar fitnahnya, ya. Makanya orang sekarang meninggalkan Imam Syafi'i dan imam yang 4 yang lainnya itu, ya, di zaman yang banyak syubhat, banyak fitnah, banyak ilmu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Menyalahkan orang yang menggali suatu keilmuan pada suatu negeri atau suatu masa yang syubhatnya sekecil, yang fitnahnya kecil, dan ilmunya masih bisa dipertanggungjawabkan. Imam Syafi'i umur 150 sampai 204 tahun. Imam 4 Abu Hanifah mulai dari umur 90 sampai 100 berapa tahun, gitu kan. Itu dekat dengan masa Nabi ketika meninggal. Ibarat cerita hadis itu belum hilang benar. Kalau sekarang hadis itu sudah hampir tenggelam. Aneh kan nggak ada kitab-kitab seperti mengumpulkan hadis Quran itu sudah nggak ada semuanya. Nah, maka karena itulah hormatilah perjuangan imam-imam kita dahulu. Pakailah manhaj karena pemikiran beliau itu ilham daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena secara logika, ya, nggak ada otak yang desain kayak Imam Mujtahid, itu nggak ada. Imam Syafi'i umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran.
umur berapa, eh, ya 10, bukan 10 tahun, 8 ke 9 tahun, 2 tahun membaca Quran tuh, nah ya. Dari 9 tahun sudah apa ini tamat kitab Muwatta bersama Imam Malik. Umur 15 tahun diizinkan berfitwa di kota Mekah. Yuk, 15 tahun disuruh berfitwa jadi hakim, ya. Imam Syafi'i itu kalau ditanya hadis pasti dapat, ditanya hukum pasti dapat, bukan sembarangan memberikan kepada dalil. Sampai kata-kata orang Arab itu ya yang gharib ya, biasanya riwayat Imam Asmu ini, beli Imam Syafi'i bisa meriwayatkannya, tahu riwayatnya, saking luasnya pemikiran Imam Syafi'i. Nalar lah orang kayak itu ya, hafal hadis yang sekian banyaknya, hafal Al-Quran, hafal kata-kata Arab, hafal sejarah. Itu kalau bukan ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala, otak manusia nggak bakal mampu. Siapa yang paling pintar sedunia sekarang nih misalnya ya, yang paling pintar nih ya, Ustaz Hadi Hidayat, mampu di dalam Quran dengan hadis, tapi kepada sejarah nggak mampu karena masih sudah terlanjur lama. Ya makanya tuh kita coba mengaji kitab ini, coba ngaji tentang riwayat sahabat yang menghukumkan bagaimana sahabat menarik akan perkataannya atau membatalkan hukum. Itu ada tuh riwayat Imam Syafi'i itu banyak. Kitab Ar-Risalah, kitab Al-Um, kitab Imla, itu banyak disebut di situ. Nah itulah ilmu yang dikaji orang dulu tuh masih murni ya. Jadi selama ada bisa ilmunya orang dahulu tuh ya, Imam Syafi'i, Imam Mujtahid, kita pakai zaman sekarang, pakai yang masih bisa dipakai. Yang nggak bisa dipakai ke ilmu perbudakan. Ada di kata sini perbudakan, nggak usah dipakai lagi itu kan, yang masih bisa dipakai. Atau ilmu yang di zaman itu tadi nggak cocok dengan ilmu zaman sekarang ya. Contohnya seperti apa? Jihadnya ya. Jihad itu cuma berlaku di zaman ketika Islam masih belum merajalela atau mengembang ya. Makanya dibutuhkan jihad perlawanan kepada orang kafir. Kalau sekarang yang kita butuhkan tuh ketenangan dalam ibadah. Makanya adalah, dan Islam sudah tersebar luas ke seluruh penjuru dunia ya. Jadi dakwah kita ke apa sekarang? Menjaga perdamaian agar kita bisa mengekalkan agama Islam ya. Ilat apa tuh berjihad di dalam Al-Quran satu aja, li'la'i kalimatillah, untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai kita ikut jihad malah agama Tuhan jadi turun. Zahirnya jihad, hakikatnya membuang atau menghancurkan agama Islam. Kita yang menjaga perdamaian antar umat beragama, zahirnya memang apa ini? Kufur ya. Hakikatnya apa ini? Jihad kita nih. Paham gak? Nah itu zaman sekarang. Itu tadi metode yang zaman dahulu tidak dapat dicocokkan pada zaman sekarang. Siapa? Syekh Abdurrahman Al-Bughizi dengan Datuk Kalampen Syekh Al-Banjari lain prinsip zaman waktu itu tuh ya. Jadi Syekh Abdurrahman Al-Bughizi tuh menyuruh bosnya Syekh Al-Banjari ini berjihad. Murid dari keempatnya yang paling dicintai saya sama Al-Madani adalah Syekh Al-Banjari, karena yang paling tinggi ilmunya ya, Datuk Kalampian. Jadi diajaki kitab, diajaki untuk berjihad terus ya, sampai Syekh Abdul Al-Bughizi itu mengarang kitab tentang fadilah berjihad. Tapi apa yang dipilih sama Datuk Kalampian, apa yang dipilih beliau? Menjaga menyebarkan Islam dengan kasih sayang. Akhirnya apa? Kota Banjar menjadi pusat peradaban ilmu di Indonesia. Mui di Jawa tuh kalau nggak punya jawaban larinya kemana? Ke Banjar. Zaman Banjar dulu, bukan Banjar sekarang. Banjar yang dahulu ketika masih ada Guru Saman Mulia, Guru Salman Jalil, atau Guru Al-Syukur, Guru Abdul Qadir Hasan, beliau karena ada kasih. Termasuk tokoh utama NU pendiri di Banjar itu siapa? Yaitu Syekh Guru Abdul Qadir, pimpinan yang kedua Darussalam. Itu yang mendatangkan NU ke kota Banjar. Nah, semenjak itu kota Banjar itu apa nih? Banyak ulama aja tuh. Yang dikata rapat di NU sana nggak dapat yang jawabannya, larikan ke Banjar. Dapatkan jawabannya tuh. Cuma orang Banjar nggak suka naik pamor. Nanti kalau dapat jangan katakan dari Kamanjak kena. Makanya nggak terkenal di Jawa. Gitu kan orang Banjar nih. Cuma kalau yang profesi dokter pas orang Jawa yang kenal.
Orang Banjar tuh banyak juga itu, cuma nggak mau masyhur. Kata orang Banjar, cukup yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Aku mengkaji ilmu ini karena Allah taala. Minallah ilallah billah. Minallah billah dengan ilallah. Dari Allah dengan Allah untuk Allah. Jadi ngaji ilmu tuh niatnya itu bukan untuk tampil. Ada orang mengaji alhamdulillah, nggak ada yang ngaji amalkan diri sendiri. Itu kalau belajarnya tanpa ada ambisi, nggak ada apa nih gorot atau tujuan yang lainnya. Itu kan nanti ciri-cirinya tuh. Tapi kalau sudah belajar ilmu agama niatnya untuk aku mau jadi guru, aku mau jadi tuh bisi majelis, aku itu nanti apa lain kira-kira tuh. Akhirnya ilmunya nggak bakal amalkan. Kenapa? Karena niatnya bukan karena Allah Taala, tapi apa? Bisa mencari dunia itu kan. Ini tadi ya. Makanya inilah penting kita memahami Al-Quran dengan hadis itu melalui kata-kata para ulama. Tapi ulama yang mana? Yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pendapatnya. Siapa ya? Kayak Imam Syafi'i, Abu Hanifah itu pada segi fikihnya yang 4 mazhab. Ada kata seperti Ibnu Katsir atau Abi Mas'ud Imam Nabi, atau nanti siapa nanti ada kata segi periwayat tadi siapa Ibu Bukhari, Muslim, itu kita perpegangi ya. Jangan sembarang ya. Ujar orang balik aja sudah ya. Aku bertakun orang Bali itu siapa gerang dulu ya, Musa Abu Jahal ya lo tuh. Nah jadi asli bagian bergantung orang Bali ya. Waktunya sudah habis. Ada pertanyaan kemana? Jadi kita akan lanjutkan mulai besok syarhul furud. Ini syarah keterangan tentang fardu-fardu itu apa aja akan kita bahas minggu berikutnya. Ada pertanyaan bebas saja, karena seperti wudhu aja.